Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. Satu, dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. Dua, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Saudara dimanapun kita berada. Tidak terasa kita sudah masuk ke minggu kedua di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini. Untuk itu Bapak Saudara dimanapun kita berada hari ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita melalui doa syafaat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu, rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sungguh Allah yang besar, sungguh Allah yang begitu dahsyat dan perbuatannya ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami naikkan pujian syukur kami ini kepada Tuhan. Sebab bagi Dialah segala pujian, sebab bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini sambil bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Hari lepas hari Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami beribadah, meskipun itu melalui live streaming Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perlindungan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawa firman. Bapak Pendeta Romuli ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu. Tuhan urapi dia Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan urapan yang baru ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kepekaan lebih lagi Tuhan, ketajaman roh untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan berasal dari Engkau, jatuh di tanah yang subur, di hati yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami dan keempat wakilnya. Tuhan memberkati mereka, mengurapi Tuhan lebih lagi, kepekaan roh Tuhan lebih lagi Tuhan, tuntunanmu Tuhan untuk gerejamu Tuhan. Gatot Subroto Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur. Tuhan terima kasih Engkau baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini GBI Raden Saleh, Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Kalau mereka sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang susah ya Tuhan Kau hiburkan Tuhan. Campur tangannya Bapak, Engkau berikan penghiburan yang sejati daripadamu. Kekuatan, semangat, gairah terus memuji Engkau Tuhan. Kau bangkitkan semangat Tuhan. Kau berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu. Kau berkati pendoa syafaat. Gembala-gembalaku Tuhan berkati ya Tuhan. Berkati JC Tuhan. Berkati anak muda Tuhan. Kami berdoa Tuhan tuh generasi Jeremia Tuhan, Kau bangkitkan generasi Jeremia Tuhan, untuk mereka menuai jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan gerejamu. Bapak terima kasih Tuhan. Kami rindu ada penuaian jiwa di tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa dituai Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan mencari Engkau dan menemukan Kau secara pribadi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu atas bangsa kami. Tuhan lawat Indonesia Tuhan. Kami rindu lawatan atas Indonesia Tuhan. Biar Indonesia dipulihkan. Indonesia dituai ya Tuhan. Curahkan roh-Mu atas Indonesia Tuhan. Hujan awal, hujan akhir. Hujan pertobatan Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan lawatan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dalam nama Yesus ada penuaian jiwa ya Tuhan. Kami minta Tuhan lawatan-Mu. Terima kasih jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Biar Tuhan, orang yang berdosa Tuhan, pikiran orang berdosa dikembalikan pada pikiran orang benar ya Tuhan. Hati Bapak-Bapak kembali kepada anak-anak. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Pemerintah kami Pak, Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya. Juga para menterinya ya Tuhan. Juga pada Tuhan DPR, MPR Tuhan. TNI Polri, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan ya Tuhan. Di dalam mereka melakukan tugas mereka. Berikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Untuk mengatasi Tuhan masalah di Indonesia. Khususnya COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat-Mu. Apa yang paling tepat untuk dilakukan untuk bangsa ini. Tuhan campur tangan. Kami mohon Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus pulihkan bangsa ini. Kami percaya Engkau terus Tuhan menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini menjadi sehat. Bangsa ini dituai, dipulihkan. Bangsa ini damai sejahtera turun atas Indonesia. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan Tuhan. Kau bekerja lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Engkau Tuhan yang selamatkan kami. Engkau Tuhan yang menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu, hanyalah yang bagimu. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur. Ayo jangan jiwa yang terbuka, mari angkat hati kita lebih lagi menyembah Dia. Segala pujian dan syukur hanyalah bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang kami sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
sembah Dia, sembah Dia. Riana maralamo, hinara karalamo. Yesus Tuhan, hanya layak bagimu, hanya untukmu segala puji. Ya Tuhan kami, tiada satu nama yang kami sebut hari ini selain nama-Mu, sebab kekuatan kami hanya dalam Tuhan. Ayo saudara yang di rumah-rumah, semua kita bersama-sama sepakat naikkan syukur, naikkan syukur. Berucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya Tuhan, ya Tuhan, hanya Engkau ya Bapa. Kami berseru, Engkau yang menjawab setiap doa kami. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Ayo saudara, kasih-Mu sedang melanda Indonesia, kasih-Mu melawan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan. Dengan jiwa yang terbuka, kami angkat pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Kami sembah, ku sembah Yesus, yes, seumur hidupku. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Berikan
Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kebaikan Tuhan atas kehidupan kami hari ini. Kami sungguh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di mana kami berada hari ini. Bapa, sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk menyimak pesan-pesan kebenaran firman Tuhan dari gembala kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para hamba Tuhan di GBD Saleh, juga jemaat Tuhan GBD Saleh. Banyak pertanyaan kapan ini masuk dalam zona new normal lagi. Banyak pertanyaan, saya bilang semuanya tunggu indah pada waktunya. Semua merindukan ibadah seperti biasa, kumpul sama-sama, disembah, tapi semuanya ada waktunya. Masa-masa gini tidak terasa kita sudah melewati bulan demi bulan, sudah bulan keempat ini kita masuk dalam live streaming. Pada minggu yang kedua di bulan Juni ini, kalau tadi sebentar akan ada perjamuan kudus, saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Ini waktu yang terbaik dalam masa stay home. Kita mulai menata kembali hidup kita hari-hari ini. Saya tulis ayatnya, firman Tuhan pertama adalah judulnya mengenai nama baik atau integritas. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak emas. Integritas atau nama baik itu baik menentukan bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain, apalagi bagi keluarga saudara kita hari ini. Kata integritas itu berarti apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, apa yang kita lakukan menjadi orang yang dapat dipercaya. Memiliki integritas dalam kehidupan ini sehari-hari sangat-sangat penting. 1 Timotius 3 ayat 7 dan 8 sampai 9 mengatakan demikian. Saya bacakan buat saudara. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakan-diakan haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dari hati nurani yang suci. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memperingatkan pada para murid-muridnya tentang masa yang akan datang, supaya mereka mengerti bagaimana hidup pada masa ini. Waspada secara rohani dan siap setiap waktu menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menyatakan, memberi persyaratan
yang begitu dahsyat bagi pada menjadi pemimpin dalam gereja, juga yang di luar gereja, untuk jemaat Tuhan juga. Bukan hanya memiliki pengalaman, reputasi, namun juga mempunyai nama yang baik. Sebab itu, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang tak bercacat, memiliki integritas. Untuk saudara dan saya, ini tidak hanya bicara untuk hamba Tuhan, ya, untuk pelayan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk semuanya kita ini. Reputasi sangat-sangat penting dalam hidup kita hari-hari ini. Masuki dalam new normal ini. Pertama, mewakili nama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan setiap hari mencerminkan nama Yesus. Konotasi dari orang Kristen adalah Tuhan Yesus. Bagaimana orang dunia melihat Yesus yang tidak terlihat adalah pertama kali melalui kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Reputasi itu sangat penting. Ya, integritas penting. Karena apa? Kedua, mewakili orang tua kita. Kita mewarisi nama dari orang tua, membawa pengaruh bagi nama baik keluarga kita. Orang akan melihat nama baik dari orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini saya tulis di sini bahwa ketika kita mewarisi untuk anak cucu kita, warisan tidak hanya bicara mengenai uang, namun juga nama baik. Integritas akan kita turunkan ke anak cucu kita. Anak cucu akan menerima imbas atau dampak dari reputasi kita selama kita masih hidup hari-hari ini. Keempat, integritas dalam pelayanan. Kekuatan dalam melayani Tuhan tidak tertentukan hanya melalui urapan, namun perlu juga disertai dengan integritas dalam hidup ini. Urapan Roh Kudus yang disertai dengan integritas akan memberikan dampak yang sangat-sangat besar dalam pelayanan kehidupan kita sehari-hari ini. Dan kita lihat juga yang di sini, yang kelima, bagaimana caranya memperoleh nama baik dan integritas dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita memperoleh nama baik dalam hidup ini? Pertama, pesan Tuhan, tidak mudah berjanji apabila kita tidak bisa menepati, karena kita membawa nama Tuhan Yesus. Kedua, Tuhan ingatkan, pilihlah kata-kata yang tepat yang akan disampaikan. Amsal 18 ayat 21 mengatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati setiap ucapan kata kita hari ini. Kita harus menggunakan kata-kata yang tepat dan pada tempat yang tepat juga. Hendaklah kita berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Ketika hiduplah dalam new normal ini, masuki normal ini, hiduplah dalam kejujuran dan keadilan. Amsal 11 ayat 1 mengatakan, neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Yang keempat, jaga motivasi kita dalam hidup ini. Integritas
tidak akan pernah tercapai kalau kita salah dalam motivasi dalam hidup ini. Kekristenan bukan hanya beribadah, namun persoalan justru terjadi di luar, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan melihat kehidupan kita, saudara dan saya, di luar sana. Harus menjaga integritas, menjaga nama baik, dan menjaga reputasi kita hari ini. Selamat masuki dalam new normal life. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari, dalam minggu yang kedua ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara sebelum menyambut dalam kudus ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari masing-masing kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, sebelum kami menyambut tubuh dan ini, mari masing-masing kita introspeksi diri. Sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus, Tuhan mau kita melihat hidup kita hari ini. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan ingatkan pada hari ini, sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus, jangan simpan dosa. Sekecil apapun, mari kita akui hari-hari ini. Tuhan ingatkan dalam hidup kita, jangan simpan dosa kebencian. Jangan simpan dosa iri hati. Jangan simpan dosa kepahitan. Jangan simpan dosa kemunafikan. Jangan simpan dosa dendam. Jangan simpan dosa kesombongan. Jangan simpan dosa tipu muslihat. Semuanya akui dan buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan, masuk ke dalam new normal. Dalam perjamuan kudus ini, Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala, semuanya menimbulkan murka Allah. Matikan dalam nama Yesus. Juga firman Tuhan berkata, buang semuanya itu, yaitu kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kemalasan, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, juga segala dusta. Mari akui semuanya itu dibereskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, masuki tahun 2020 ini, saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, kami mau lepaskan semuanya itu. Ampuni hamba-Mu, ampuni setiap kami, Tuhan. Pada tahun 2020 ini, pada new life kehidupan ini, Tuhan, kami memakai paradigma yang baru, memakai pikirnya manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Dalam ini, mari masing-masing ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan. Kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Oleh Roh Kudus, Kau singkapkan, ungkapkan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan kepada kami, kuduskan kami, dan layaknya menyambut tubuh dan darah Kristus Yesus Tuhan. Perjamuan kudus ini untuk orang sudah percaya, anak di bawah 12 tahun, jangan ambil jamuan kudus. Sudah siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan kita sekarang masuk ke dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-pecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti, tangan tinggi-tinggi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan tangan tinggi-tinggi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari masing-masing ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat perjamuan kudus pada minggu kedua di bulan Juni ini Tuhan. Kami semua siap Tuhan memasuki new life dalam kehidupan ini Tuhan. Dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan roh yang baru. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, dalam nama Yesus, perjamuan kudus sudah kami lakukan pada hari ini. Kami berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, berkati hamba-hambamu, berkati anak-anakmu Tuhan. Kau urapi mereka semua, pakai kami lebih lagi Tuhan, dalam era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami semua rohnya menyala-nyala. Kami berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga, rumah tangga yang harmonis, yang rukun, yang berkemenangan, dan janji firman Tuhan, keturunan orang benar, anak, cucu, mantunya, di bawah garis berkat Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, para pengusaha, businessman, businesswoman, kau urapi anak-anakmu Tuhan, mereka menjadi kepala bukan ekor, dari di atas bukan di bawah, ada inovasi, ada kreativitas dalam pekerjaan usahanya Tuhan, apa yang berhasil, sukses, beruntung, dan nama Tuhan permuliakan. Bagi yang sekolah, yang studi Tuhan, kau urapi anak-Mu Tuhan Yesus. Mereka harus belajar di rumah. Kecerdasan, kepandaian, hikmat Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya lulus dengan nilai yang terbaik bagi anak-Mu Tuhan. Yang single parent juga Tuhan, kau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak dilepaskan. Yang doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami semua Tuhan. Dalam Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Dalam hidup kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Kristus. Amin. Kita siap dengan doa berkat. Saudara-saudara, kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat
kasih karunia berlimpah, limpah dari Allah Bapa di surga, bila damai sejahtera sukacita dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis, kekuatan Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awannya permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi. God bless you all. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur atau memberkati pekerjaan Tuhan, bisa dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera pada layar saat ini. Taburan berupa persembahan umum atau mengembalikan persepuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening 3427591215 atas nama GBI Raden Saleh R1G. Setelah Bapak dan Ibu mentransfer taburan tersebut, jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer via WhatsApp kepada Bapak Eri di nomor 081593019917 seperti yang tertera di layar. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh di nomor 0818687937 atau 081388439810. Demikian informasi yang kami berikan. Tuhan Yesus memberkati.